Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Kamis 26 Januari 2023. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat Renungan dan Doa berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali mau melandasi hari hidup hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-27. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 27, ayat 7 sampai 14 berbunyi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarnya dan merenungkannya. Renungan hari ini mau mengajak kita untuk memahami bahwa dalam hidup ini kita tidak lepas dari masalah, dari pergumulan-pergumulan. Juga dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita. Orang-orang dekat yang disebut seteru-seteru. Bahkan orang-orang yang bernafaskan dengan kelaliman, saksi-saksi dusta, yang berupaya untuk mencari celah, mencelakakan kita, atau menjatuhkan siapapun juga. Tidak pandang bulu, teman, atau kerabat, bahkan saudara. Kisah ini menceritakan tentang Daud yang dalam pergumulan hidupnya terancam bahaya maut. Bahkan ayah dan ibunya meninggalkannya. Ia berseru kepada Tuhan. Ia yang mengaminkan Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu benteng baginya. Ia tidak akan takut dan gemetar. Kepada Dialah ia berserah dan berseru meminta perlindungan. Dan di dalam Tuhan ia merasakan perlindungan itu. Ia merasakan kedamaian itu. Karena itu pada bagian akhir pemazmur, yaitu Daud, yang selalu menanti pertolongan Tuhan, menyerukan dan mengajak kita supaya kita dalam setiap masalah, dalam bahaya, dalam ancaman, tetap nantikanlah Tuhan.
Tetap teguhkan hati dalam menanti nanti pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang juga mengamini bahwa hidup ini tidak lepas dari pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, baik ringan maupun berat. Berserulah kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongannya. Maka kita akan merasa aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Ketika kami berseru kepadamu, ketika kami bergumul, serasa pergumulan-pergumulan kami itu menjadi berkurang. Dan ada ketentraman, ada kedamaian, karena Engkau pelindung kami. Sebagaimana pemazmur tidak takut dan tidak gentar, karena Engkau keselamatan dan benteng perlindungan baginya. Hamba-Mu ini bersyukur bersama dengan jemaat dan sahabat-sahabat renungan dan doa atas berkat-berkat Tuhan dan pertolongan serta perlindungan Tuhan bagi kami. Dan bersama-sama kami memohon berkat Tuhan, agar Tuhan memberkati dan melindungi kami semua, menolong dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak, dan melepaskan anak-anak-Mu dari pergumulan. Beberapa di antara mereka masih dalam kelemahan tubuh, seperti Bapak Samuel J. Effendi. Tuhan kasihani dia yang lemah. Dan juga beberapa yang dirawat di rumah, berobat jalan dalam kondisi yang lemah di usianya yang lanjut. Kami mohon belas kasihan kepada mereka, seluruh warga jemaat Telobatua yang berada di usia lanjut dan juga dalam kelemahan tubuh. Ibu Maria Mada yang telah menjalani operasi batu empedu, Tuhan pulihkan dia agar ia cepat pulih, kuat, dan dipastikan boleh kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Dan Tuhan tetap menguatkan dan menghibur keluarga anggota jemaat yang berada dalam pergumulan karena duka cita. Tuntun dan sertai kami, lindungi kami hari ini. Biarlah berkat-berkat-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus sayang kita semua.